Setia dimanapun Anda berada, ketemu lagi barengan saya Tia Ristia di kesempatan hari ini. Tentunya di frekuensi kesayangan Anda 105,9 FM Gagarimang Station, dan juga pastinya bisa Anda saksikan di channel YouTube kita Radio Gagarimang Blora dan juga Kejaksaan Negeri Blora. Di edisi hari ini tentunya hari Rabu ya, 10 Juli 2024 dalam program talk show Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Blora. Baik, dan hari ini apa kabar Anda pemirsa dan juga pendengar setia di rumah dan dimanapun berada. Kali ini kita coba untuk memberikan informasi untuk pendengar dimanapun berada gitu ya, seputar pengelolaan barang bukti dan barang rampasan pada Kejaksaan Negeri Blora. Nah, seperti apa, kita akan langsung saja tanya-tanya bersama beliau yang sudah hadir kali ini, para narasumber dari Kejaksaan Negeri Blora. Selamat pagi untuk Pak Miko. Selamat pagi Mbak Tia. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Dan juga hadir pula Pak Munir pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau berdua merupakan pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blora. Bapak Jatmiko Raharjo SHMH ini merupakan Kasih Intelijen Kejari Blora, dan juga Bapak Munir Supriyadi SH yang merupakan Kasubag Pembinaan dari Kejaksaan Negeri Blora. Nah, kira-kira seperti apa untuk informasi yang akan disampaikan pada pagi hari ini? Nanti kita akan langsung bertanya-tanya bersama dengan beliau berdua ya. Tentu saja untuk pemirsa bisa menyaksikan dan juga bisa mendengarkan melalui channel YouTube kami di Kejaksaan Negeri Blora dan juga Radio Gagarimang Blora. Bisa berinteraksi juga di sana, tinggalkan pesan Anda lewat live chat atau juga bisa bergabung bersama kami gitu ya untuk di kesempatan pagi hari ini dalam program Jaksa Menyapa. Baik, Pak Miko dan juga Pak Munir, kita berbicara seputar pengelolaan barang bukti dan juga barang rampasan pada Kejari Blora gitu ya. Ini karena mungkin warga masyarakat masih bingung juga, ini sebenarnya untuk barang bukti dan barang rampasan tuh barangnya seperti apa sih yang dikelola oleh Kejaksaan Negeri gitu. Mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu Pak Miko. Terima kasih Mbak Tia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendengar Gagarimang, seluruh masyarakat Kabupaten Blora yang kami cintai dan kami banggakan. Kami dari Kejaksaan Negeri Blora pada kesempatan pagi hari ini ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Yeah. Barang bukti apa itu Mbak? Nah, di pasal di KUHP sudah diatur. Barang bukti itu apa? Barang atau benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Jadi yang dikatakan barang bukti itu ketika penyidik baik dari kepolisian, kejaksaan maupun penyidik PPNS lainnya melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan, di situ mengumpulkan alat bukti, yaitu termasuk barang bukti. Itu yang dikatakan barang bukti. Jadi barang bukti itu sebagai alat untuk mendukung pembuktian nanti di persidangan. Selanjutnya yang dikatakan barang rampasan itu ketika barang tersebut sudah mempunyai keputusan hukum tetap dari pengadilan atau ingkrah, terus selanjutnya akan diproses eksekusi, itu namanya barang rampasan. Jadi barang rampasan misalnya Mbak, misalnya sebidang tanah yang putusan pengadilannya dirampas untuk negara, jadi itu menjadi barang rampasan yang akan dilelang. Selanjutnya di bidang barang bukti dan barang rampasan ini ada dua subseksi ya Mas ya, kalau nggak salah itu ada subseksi barang bukti dan subseksi barang rampasan. Jadi barang rampasan itu bagaimana tugas pengelolaan barang rampasan ini mempunyai apa ya, peran penting Mbak dalam peningkatan PNBP ke negara. Oh begitu. Kalau barang bukti, subseksi barang bukti yaitu mengelola dari mulai tahap 2 di kejaksaan sampai ke selesainya proses persidangan. Itu barang bukti. Jadi di situ di kantor kejaksaan itu kalau misalnya kendaraan bermotor dirawat Mbak, ada perawatan khusus kendaraan bermotor. Kalau mobil juga ada perawatan khususnya, misalnya dicas akinya, terus ban-bannya juga rawat dengan baik supaya apa, pemilik barang bukti yang dititipkan di kejaksaan itu nanti merasa istilahnya nyaman. Barang buktinya ketika nanti diambil lagi putusan pengadilannya dikembalikan kepada yang berhak, itu masih dalam kondisi seperti semula Mbak. Tidak ada perubahan dan
sebagainya, karena barang bukti tidak boleh dirubah bentuk dan tidak boleh dirubah fungsinya. Harus tetap sama ketika disita sampai putusan pengadilan itu ada. Mungkin ada tambahan dari boleh Pak Muniri, supaya mungkin orang di luar sana juga tidak mengira oh ya kalau dijadikan barang bukti nanti hilang apa gimana. Nah biasanya gitu, mungkin harus bisa diperjelas juga nih. Baik, nanti saya tambahkan sedikit bahwa barang bukti ini ya sebenarnya sih asal usulnya dari mana gitu. Tadi sudah dijelaskan dari Pak Kasintel, dari penyidikan itu ada penetapan penyitaan dari pengadilan oleh penyidik, ya bisa di Polres, bisa di Kejaksaan. Kemudian barang bukti itu digunakan di pemberkasan ya. Penetapan itu di pemberkasan. Nanti kalau tahap 2 itu penyerahan tersangka dan barang bukti ya. Itu diserahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Nah, dari tahap 2 itu nanti tugas jaksa penuntut umum ya, itu menerima tersangka dan barang bukti. Nah, barang buktinya itu dari kepolisian diserahkan ke jaksa, dan itu pun nggak semata-mata diserahkan aja ya. Kita harus meneliti satu-satu dari dalam penetapan itu. Apa itu yang namanya uang, berapa jumlahnya, terus bendanya apa aja, itu harus sesuai dengan penetapan. Kalau nggak ada yang sesuai dengan penetapan, kita kembalikan. Kita tidak terima dari tersangka barang bukti, kita kembalikan karena itu fatal nanti. Dan itu bentuk wujud itu harus sama seperti yang di penetapan. Kemudian setelah itu dari jaksa itu nanti ada tahapan lagi. Karena ini kan kalau Pidum itu kan seksi tindak pidana umum, itu dari tahap 2 dari seksi Pidum nanti diserahkan ke penitipan ke barang bukti, ke seksi barang bukti, dan itu nanti diteliti juga dari staf barang bukti, dari kasih barang bukti, meneliti barang itu sesuai enggak dengan apa yang di tahap 2 kan tadi. Kita sama-sama bareng, tahap 2 itu bareng dari seksi tindak pidana umum, dari seksi barang bukti, itu bareng, duduk bareng, neliti bareng bahwa dari kepolisian itu yang diserahkan barang bukti apa, dari penyidik kejaksaan itu yang diserahkan apa aja. Lah, setelah itu dibuatkan berita acara ya, barang bukti itu. Jadi kita enggak semata-mata terima gitu terima ya. aja. Kita bukan barang serah terima aja kan, ya. Jangan penitipan aja kan. Semua itu kan harus detail, dan kemudian dari seksi barang bukti nanti dipilah-pilah juga mana yang masuk di tahapan penuntutan, mana yang sudah inkrah itu dipisah. Jadi mana yang barang bukti narkotika, barang bukti uang itu disimpan dengan rapi, ada kabinetnya itu. Ya, karena itu sangat fatal kalau narkotika kayak sabu itu, kalau enggak malah dipakai orang gitu ya. Itu kita menjaga itu, dan betul. Hanya satu orang yang megangnya, dipercaya banget untuk menjaga itu, untuk mengelola di pengelolaan barang bukti. Untuk selanjutnya, untuk yang benda-benda yang butuh perawatan, sebatas kita ada anggaran untuk perawatan, pasti kita rawat. Iya, pasti kita rawat sampai nanti putusan, sampai tahapan kasasi pasti kita rawat. Dan kita kalau mobil itu kita panasi ya, tiap hari, kita pakai cover, cuci, itu pasti untuk melindungi. Untuk melindungi itu kan. Kalau sudah inkrah nanti putusannya itu nanti apakah dirampas untuk negara, apakah dikembalikan ke yang berhak. Nah, ini suatu dilema sih sebenarnya kalau pengembalian barang bukti yang wujudnya itu, mohon maaf, semoga ya nggak terjadi kan, kayak barang bukti kecelakaan, terus kemudian persetubuhan, pencabulan, itu kan kadang dilemanya korban kan ya, melihat barang bukti itu kadang kan jadi trauma gitu, kembali lagi ke masa lalu yang teringat-ingat. Nah, itu kadang nggak diambil, kalau dikembalikan ke yang bersangkutan tidak diambil gitu, tidak mau diambil. Nah, itu suatu apa ya karena dilema tadi ya, karena kendalanya memang di situ. Tapi kami kejaksaan tetap berupaya untuk mengembalikan itu. Sebatas itu alamatnya masih jelas, kita kembalikan. Kalau alamatnya tidak jelas, kita ke kelurahan, ke kepala desa, menemui gimana caranya bahwa barang bukti ini harus kembali, diantarkan juga, ada pengantaran juga. Ya, itu saya tambahkan itu kemungkinan. Kalaupun dikembalikan ke yang berhak, tapi yang bersangkutan tidak mau, Mbak, itu nanti kita bikin berita acara penolakan.
Jadi dari situ nanti barang bukti yang seperti yang Pak Munir tadi sampaikan bisa kita nanti lakukan tindakan pemusnahan. Oh, dimusnahkan ya. Karena selama ini saya pernah mengalami, dulu saya pernah jadi kasih BB di Klaten dulu. Kami bikinkan berita acara penolakan seperti tadi yang disebutkan Pak Munir, kasus persetubuhan atau pencabulan dalam bentuk pakaian-pakaian itu nggak mau korban menerima, nggak mau karena trauma katanya. Akhirnya kita bikinkan surat penolakan menerima barang bukti dengan putusan sekian-sekian, akhirnya kita laksanakan pemusnahan. Seperti kecelakaan juga ada yang menolak juga Mbak, karena motor sudah hancur, kita kembalikan karena itu haknya yang bersangkutan, kalau ahli warisnya, tapi yang bersangkutan tidak mau menerima, akhirnya kita bikinkan berita acara di depan saksi-saksi yang ada di sekitar rumah tersebut. Banyak nggak tuh Pak biasanya yang kasus seperti itu, nggak mau nih barang saya, udahlah Pak buat Bapak aja? Pasti ada. Kalau buat kami jelas salah itu. Enggak, pasti kami sesuai prosedur yang ada kita buatkan berita acara penolakan. Gitu Mbak. Baik. Nah ini juga pastinya untuk warga masyarakat di luar sana ya, kadang-kadang kan juga mungkin yang oke lah, misal orang udah nggak mau lagi karena ada traumatik seperti itu. Kalau misalnya seperti barang yang kecil-kecil pencurian, misal handphone atau apa, uang dan sebagainya gitu, untuk pengambilan barang bukti itu sendiri ada jangka waktu tertentu nggak sih Pak? Mungkin setelah selesai pengadilan dan sebagainya, itu dari jangka waktu berapa lama gitu? Terima kasih Mbak. Jadi setelah adanya putusan pengadilan yang ingkrah, itu kan kita laksanakan 7 hari kemudian kita laksanakan eksekusi ketika tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Mengenai status barang bukti, setelah dinyatakan ingkrah terus dieksekusi oleh jaksa penuntut umum, maka barang bukti itu maksimal 2 tahun Mbak. 2 tahun tidak diambil barang bukti tersebut, kita nyatakan gugur dalam artian mengeksekusinya. Kita bikinkan gugur tanggung jawab dalam mengeksekusi. Jadi selama 2 tahun kayak barang bukti misalnya tilang Mbak, banyak sekali kan kendaraan bermotor itu kadang kita juga dilema juga. Ketika mereka mau ngambil, mereka tidak bisa menunjukkan surat-suratnya. Oh iya betul, karena mungkin motor-motor bodong. Mungkin mereka takut, akhirnya kadang pernah pengalaman tugas itu menumpuk Mbak, sampai ratusan dan sebagainya. Nanti kita biasanya mengambil langkah, kita bersurat ke pengadilan bahwa itu menjadi barang temuan, kita lelang biasanya. Tapi ini untuk masyarakat Kabupaten Blora yang mempunyai barang bukti di Kejaksaan Negeri Blora, silakan yang sudah mengikuti proses persidangan dan memang dinyatakan barang bukti itu dikembalikan kepada yang berhak, silakan segera diambil ke kejaksaan dengan membawa bukti diri, bukti kepemilikan barang tersebut, kalau kendaraan bermotor dan sebagainya. Silakan dilengkapi, silakan datang, dan insya Allah prosesnya cepat, tanpa ribet dan tanpa biaya sepeser pun ya. Silakan ya. Itu dia. Biasanya, kadang masyarakat itu takut ya, Pak, wah enggak, aku nak dijalui ya uang sekian Pak untuk pengambilan barang bukti. Kami jamin tidak ada ya. Kami jamin tidak ada pengembalian barang bukti di Kejaksaan Negeri Blora berbayar, tidak ada. Semuanya gratis langsung, yang penting punya bukti kepemilikan, bukti KTP dan bukti diri lainnya. Silakan kalau mau memang punya barang bukti yang sudah ingkrah di Kejaksaan Negeri Blora. Baik. Nah Pak Munir biasanya juga kalau melihat tadi gitu ya, ceritanya di situ udah dipilah-pilah sendiri gitu ya, ada tempat khusus begitu ya. Itu juga dijaga dari pihak kejaksaan atau seperti apa? Kan itu namanya barang bukti, kita nggak tahu ya, kalau misalnya kasus-kasus gede, wah bahaya nih kalau nggak dijaga gitu ya. Seperti apa mungkin untuk perlakuannya kepada barang bukti dan rampasan yang ada di Kejaksaan Negeri? Sebenarnya sih Kejaksaan Negeri Blora ini sebenarnya sih gudangnya kan terbatas ya, sangat terbatas banget. Kantor kita mungkin boleh diinfokan. Kantor kita ini kan kecil ya, itu tetap jadi di kejaksaan juga ya, satu lokasi jadi ya. satu di satu ada gedung. Gudang barang bukti. Ada gudang barang bukti sendiri, itu juga ada selnya kayak sel itu ya, dibikin kerangkeng itu. Jadi ada yang megang satu, dan itu dijaga juga karena kan security 24 jam ada di kantor kan. CCTV juga. Nah, itu sekarang kalau barang-barang besar tuh gimana sih gitu kan, kayak mobil, truk gitu, kami berinisiatif karena nggak ada tempat ya untuk penitipan, ya kita titipkan, kadang di Polres, kadang di Satpras ya, di Satpras, kalau kayu itu di KPH ya, Perhutani, kami titipkan di situ karena memang keterbatasan. Terus kalau di pengelolaan ya
itu tadi sudah saya jelaskan bahwa yang siap untuk sidang sendiri, yang sudah inkrah sendiri itu bisa jadi satu. Dari satu di sel, terus ada bagian-bagian sendiri di dalamnya juga. Motor juga di situ semua. Jadi saya kira kalau di kantor aman sih. Aman ya, Pak, ya. Karena 24 jam security ada semua. Gitu. Oke, baik. Nah ini yang kerennya juga sih Pak, kadang-kadang kan orang juga merasa takut, misalnya yang orang-orang tua gitu kalau suruh bersinggungan dengan hukum, apalagi ke kejaksaan suruh ngambil barang bukti takut ya Pak ya. Takut. Ya seperti tadi mungkin untuk jasa pengantaran ke masyarakat ada seperti apa sih Pak? Mungkin jadi terima kasih Mbak. Jadi kami dari Kejaksaan Negeri Blora juga ada program juga pengantaran. Barang bukti ke pemilik yang berhak itu secara gratis ada, secara berkala ada. Ketika barang bukti itu dalam jangka sekian bulan tidak diambil, kita inventarisir, kita akan door to door kita antarkan. Ada petugasnya Mbak. Memang ada anggarannya juga ya Mas. Ada anggarannya untuk pengantaran barang buktinya. Ya, jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Kejaksaan Negeri Blora, cukup via WhatsApp atau telepon ke Kejaksaan Negeri. Bisa. Oke, mungkin nanti bisa diinfokan juga untuk nomor layanannya seperti itu. Dan mungkin juga untuk warga masyarakat kadang-kadang kan juga ketika memiliki barang bukti yang seperti handphone yang mungkin dipakai mobilisasi setiap hari gitu, tetap harus ditahan dulu gitu ya, meskipun dia saya sebenarnya butuh nih untuk barang buktinya itu, boleh nggak dipinjam pakai atau apa? Saya pernah dengar gitu ya, istilahnya seperti apa itu Pak? Terima kasih Mbak. Kalau barang bukti yang memang urgent oleh pemiliknya itu memang tidak bisa ditinggalkan sebagai barang bukti di kejaksaan, bisa biasanya bermohon ke setiap tahapan. Di setiap tahapan Mbak, misalnya di kepolisian itu bisa bermohon untuk pinjam pakai. Itu memang berhak dan diatur memang pinjam pakai itu. Selanjutnya di kejaksaan juga bisa melakukan pinjam pakai. Kalau nanti di pengadilan harus dengan surat ketetapan permohonan ke pengadilan. Jadi pengadilan mengeluarkan surat ketetapan pinjam pakai barang bukti, nanti jaksanya yang melakukan penyerahan barang bukti itu untuk dipinjam pakai. Tapi dalam pinjam pakai itu ada catatan Mbak, tidak boleh memindah tangankan barang bukti tersebut. Ketika nanti dalam proses persidangan barang bukti itu wajib dihadirkan ketika diminta oleh majelis hakim untuk dihadirkan. Itu Mbak, syaratnya tidak boleh dirubah bentuk, pindah tangankan. Oke, itu baik. syaratnya. Iya, bisa betul, Mbak, betul. Bisa ya Pak. Soalnya saya pernah dengar ada kasus juga kehilangan motor, lalu saya kan punya motor cuma satu gitu, jadi boleh pinjam pakai seperti itu, tapi syaratnya harus ada di persidangan gitu ya. Ya. Kalau diminta sewaktu-waktu harus dihadirkan. Oke, baik. Nah juga termasuk tentang barang rampasan yang ada di Kejari gitu ya Pak. Kita ngobrolin juga tentang rampasan, kan mungkin ada dari mungkin tindak pidana korupsi dan sebagainya, sehingga mungkin aset dan hartanya bisa dirampas gitu ya. Ini ada nggak sih Pak, terkadang yang barang rampasan itu sudah ditetapkan baru dirampas, atau dalam prosesnya udah langsung aja tuh dirampas dari kejaksaan seperti itu, atau bagaimana Pak? Sebenarnya kalau barang rampasan itu kan udah inkrah ya, sudah inkrah. Namun kalau di tindak pidana korupsi itu ada aset tracing ya, kalau penelusuran aset. Jadi apa yang penelusuran aset itu untuk harta-harta yang dipunyai terdakwa untuk sebagai uang pengganti. Itu bisa nantinya untuk uang pengganti dilelang, nanti baru untuk menutupi uang pengganti. Itu aja. Oke, jadi mungkin dari sekarang kadang-kadang kan orang nggak kepikiran ya buat membedakan aset ya. Kadang-kadang kan juga orang taunya aset semuanya itu ya dari dia kerja, tapi kita nggak tahu kalau nanti ada campur tangan di situ, hasil korupsi dan sebagainya. Mungkin ada pesan nggak sih Pak, kalau untuk aset-aset yang tadi mungkin bisa ditelusuri ini, bisa tahu ini yang hasil kerja murni dan ada yang mungkin hasil dari korupsi, itu bisa ngebedain nggak sih dari hasil penelusuran itu Pak? Iya, oke. Terima kasih Mbak. Jadi harus dibedakan Mbak. Ketika terjadi tindak pidana korupsi, marwah dari Kejaksaan Republik Indonesia, apalagi mindset yang sekarang gelorakan oleh Pak Jaksa Agung itu, yaitu bagaimana sebesar-besarnya kejaksaan itu memulihkan dan menyelamatkan
aset dan keuangan negara. Nah, makanya dalam hal ini kita bisa lihat di media sosial dan sebagainya bagaimana gencar Kejaksaan Agung menyita aset-aset yang luar biasa. Kami juga dalam tindak pidana korupsi itu Mbak, jadi ketika tadi Pak Munir sudah sampaikan, ketika hal itu sudah terjadi tindak pidana korupsi, kita langsung melakukan aset tracing. Dalam artian apa? Ketika nanti ada pidana denda, uang pengganti dan sebagainya, itu bisa ditutupi dengan aset-aset yang disita dari pelaku tindak pidana korupsi itu. Selanjutnya ketika ada juga tindak pidana pencucian uang. Betul. Jadi pencucian uang itu jadi harta sebelum pada saat dan setelah. Nah itu bisa kita bedakan Mbak, ketika sebelumnya misalnya punya aset cuma 1 miliar, setelah menjabat kok meningkat jadi sekian, dan setelahnya ini kok makin gratis. Nah itu bisa didapat juga ketika dia tersandung tindak pidana korupsi, bisa kita kenakan juga mengenai tindak pidana pencucian uang. TPPU, jadi harta sebelum, harta pada saat dan setelah. Oke, baik. Wah, ini ternyata kalau berbicara soal aset yang dirampas, apalagi para koruptor ini ya, asetnya gede-gede banget soalnya gitu ya Pak ya. Jadi dari awal itu kita sudah diminta oleh pimpinan dan memang dari Kejaksaan Agung ketika melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, kita langsung telusuri asetnya. Untuk ketika nanti ada pidana uang pengganti, denda dan sebagainya, itu bisa ditutupi dengan hasil lelang aset-aset yang sudah disita. Ketika aset tidak disita, ini ada uang pengganti dan denda, ini menjadi tunggakan Mbak. Temuan BPK tiap tahun itu uang pengganti dan uang dan denda yang tidak bisa eksekusi karena sebelumnya tidak dilakukan penyitaan aset. Jadi dari awal penyidikan harus, makanya banyak itu ketika teman-teman dari kepolisian juga kejaksaan ketika melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, mereka langsung menelusuri aset, menyita aset-asetnya. Itu satu tujuan Mbak, untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Bisa dibayangkan ya gimana kebocoran dari aset-aset negara ini yang dikorupsi seperti itu. Pastinya kalau nggak bisa ditelusuri dengan tuntas, bahaya juga gitu. Karena hasil korupsi itu kan banyak yang dialihkan, dirubah bentuk dalam bentuk. Apalagi sekarang makin modern di dunia global 4.0 ini dibikin misalnya kayak aset kripto dan sebagainya. Itu kan kita harus lebih istilahnya jeli dalam menelusuri aset para koruptor ini. Oke, baik. Nah kalau di rampasan sendiri biasanya seperti apa sih Pak untuk proseduralnya ketika barang yang menjadi aset rampasan dari negara itu, apakah ya sudah ketika dirampas nggak bakal bisa balik lagi kan tentunya ke pemiliknya, misalnya si terpidananya atau bagaimana? Jadi gini Mbak, ketika ada barang rampasan misalnya dari si terdakwa, misalnya ini hal kecil aja, misalnya kendaraan, misalnya truk yang untuk mengangkut misalnya kayu ilegal misalnya, akhirnya putusannya dirampas untuk negara. Misalnya si terdakwa ini ingin truk itu kembali menjadi miliknya nanti, si terdakwa ini harus ikut proses lelang. Bisa keluarganya yang ikut dan sebagainya bisa. Yang penting ikuti proses lelangnya, limitnya berapa nanti diumumkan secara umum ke masyarakat melalui DJKN, KPKNL, itu langsung si keluarga terdakwa ini bisa langsung ikut bikin akun, ikut lelang online-nya. Bisa Mbak. Soalnya saya pernah dengar tuh Pak kasus itu, malah justru ada yang bingung juga gitu kan, ini udah dirampas sama negara tapi itu juga mata pencarian saya gitu ya. Bisa. Itu seperti banyak apa? yang terjadi, motor, mobil itu kadang mereka pengen Pak itu kembali ke saya, kamu ikut lelang karena ini putusannya sudah dirampas untuk negara ya. Seperti apa Pak Munir, mungkin boleh diinfokan proseduralnya seperti apa ya? Kalau prosedural dari rampasan negara itu dari sidang sudah inkrah, itu nanti masih tanggung jawab JPU ya, jaksa penuntut umum ya. Itu nanti kalau di tindak pidana umum ya, kalau sudah inkrah, jadi jaksa penuntut umum ini membuat BA bahwa penyerahan dari seksi tindak pidana umum ke seksi barang bukti, bahwa barang rampasan ini sudah inkrah dan tidak ada, ibaratnya tidak ada
rumusan perdata atau yang lainnya, dan itu diserahkan ke seksi barang bukti. Nah, seksi barang bukti tugasnya apa itu? Seksi barang bukti itu nanti tugasnya melelang, dan setelah itu segera melelang itu segera. Setelah itu sudah diserahkan, nanti barang bukti minta tafsir harga, mengajukan tafsir harga ke KPA KNL ya. Terus kemudian dari hasil tafsir harga itu nanti dilelang. Ada yang secara online, ada yang penjualan langsung gitu. Kalau penjualan langsung kan datang ke kejaksaan pasti nilainya di bawah 35 ya. 35 juta itu bisa penjualan bisa langsung ya. Ya, kalau di atas itu harus lelang. Lelang pun harus ada tahapannya juga. Nanti kita dari tafsir harga itu penetapan, nanti kita ke KPNL bersurat, nanti untuk dilelangkan secara online, metodenya nanti tertutup atau terbuka, itu pasti ada prosedurnya di KPKNL. Setelah itu nanti setelah terjual itu nanti langsung masuk ke kas negara. Nggak boleh lama-lama ini kalau sudah terjual. Satu kali 24 jam. Itu harus masuk kas negara, nggak boleh dipegang lama-lama. Bahaya karena uang itu ya. Kalau sudah masuk ke kas negara, nanti bukti setorannya itu nanti diserahkan juga di jaksa penuntut umum karena untuk dijadikan satu berkas. Nah, itu nanti dilampirkan di situ, nanti dijilid jadi satu. Jadi berkas ini udah final, sudah bersih, udah clean, udah jadi berkas, sudah nggak ada tunggakan apapun. Itu mungkin Pak Kasintel bisa nambahin. Oke, seperti apa Pak Miko, mungkin ada Terima tambahannya? kasih. Belum lama ini juga kita melaksanakan penjualan langsung, Mbak. Diumumkan juga ke masyarakat yang nilai limitnya itu di bawah 35 juta. Karena dari Kejaksaan Agung sekarang kan sudah menggiatkan, menggencarkan kita untuk peningkatan PNBP. Jadi itu salah satu istilahnya kemudahan buat kami. Dulu kan nilai berapapun harus lelang online. Sekarang ketika dinilai oleh KPKNL maupun dinas terkait, itu nilai barang rampasan itu di bawah 35 juta, bisa dilakukan penjualan langsung. Itu memudahkan kita, dan jangan sampai barang rampasan ini menumpuk, Mbak, di kejaksaan. Banyak sekali yang gagal lelang banyak, Mbak. Saya di Klaten itu sempat ada tanah itu nilainya 22 miliar itu sampai 5 kali gagal lelang, Mbak. Akhirnya kita laksanakan, ada aturan, Mbak, yang membolehkan kita melakukan penetapan status penggunaan PSP. Misalnya gini, ada instansi yang minta ke kejaksaan misalnya, Pak, itu bisa kita mintakan untuk misalnya gedung kantor, Pak. Silahkan bersurat. Ketika nanti di Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung mengizinkan dengan surat resmi, langsung kita lakukan penyerahan kayak hibah. Jadi PSP, Mbak, namanya. Penetapan status penggunaan. Itu salah satu juga solusi dari Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung untuk mengatasi bagaimana banyaknya mangkrak-mangkrak barang rampasan yang tidak bisa terlelang. Itu, Mbak. Makanya sekarang kita sebenarnya dimudahkan. Kalau kita kreatif, Mbak. Misalnya kayak kemarin kayak kami di Klaten, itu kami ke Kejaksaan Tinggi Jogja, Pak, Kejaksaan Tinggi Jogja butuh tanah nggak? Oh, ada kah? Ada, Pak. Dari sitaan dari Kejaksaan Negeri Klaten, posisinya di Jogja. Wah, iya, kami butuh untuk bikin mes, katanya. Iya, betul. Nah, kita Kejaksaan Tinggi Jogja bersurat ke Kejaksaan Negeri Klaten melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Akhirnya kita bersurat ke Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan, disetujui, Mbak. Bisa, kita tanah yang nilainya 22 miliar itu kita serahkan ke Kejaksaan Tinggi Jogja menjadi barang milik negaranya Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Dihapus dari BMN-nya Kejaksaan Negeri. Jadi asal statusnya sama-sama milik negara. Milik negara. Bisa, Mbak. Jadi sebenarnya kayak Pemda mau minta barang rampasan berupa tanah dari Kejaksaan, bisa. Ada. Dengan prosedur PSP tadi. Penetapan status penggunaan. Baik. Nah, kalau untuk kasus yang selama ini sudah terjadi di Kabupaten Blora untuk barang bukti dan juga barang rampasan, kalau mungkin yang nominalnya kecil-kecil, oke lah ya, gampang mungkin lah ya, Pak, ya, bisa langsung lewat aja. Yang nominalnya gede ada nggak, Pak, yang mungkin bisa dimanfaatkan juga oleh negara yang ada di Kabupaten Blora ini? Sebenarnya kalau yang bisa dimanfaatkan itu kayak kendaraan sih, Mbak. Kendaraan ya. Kendaraan ada yang gagal lelang ini ada. Nanti
tapi itu juga prosesnya lumayan panjang, lama juga. Ketika kita harus bermohon ke Kejaksaan Agung untuk dijadikan barang milik negara digunakan oleh misalnya Kejaksaan Negeri Blora ataukah pihak-pihak dari dinas di Pemda ini. Jadi yang selama ini yang ada baru kendaraan ya Mas ya, kendaraan yang gagal lelang itu. Kemarin sebenarnya sudah kita mau usulkan, tapi ternyata ada masukan bahwa kendaraan dinas di Kejaksaan Negeri Blora sudah cukup, sudah over. Kelas kejaksaan tipe B, Kejaksaan Negeri Blora sudah ada batasannya kendaraan. Jadi tidak di ACC tentang penetapan status penggunaan barang rampasan tersebut. Oke, baik. Nah, kalau mungkin tadi dari kendaraan-kendaraan yang tadi mungkin ya sampel aja deh, mungkin ada kasus dengan truk misalnya. Truk ini sewa punya orang. Nah, itu mungkin yang punya juga nggak tahu menau. Itu nanti cuman jadi barang bukti atau jadi barang rampasan ini seperti apa klasifikasinya, boleh diinfokan Pak Munir? Sebenarnya sih kalau tergantung tindak pidananya ya. Kalau kehutanan itu wajib dirampas itu. Oh, begitu. Meskipun dia di undang-undang cuma satu gelondong kayu jati. Truk. Itu ada cuma berapa? Cuma berapa itu? Iya. Itu cuma berapa aja udah? Tiga ya. Itu dirampas. Tetap dirampas. Iya, tetap dirampas. Di undang-undang sarana dan alat untuk mengangkut. Iya. Pengangkut. Mengangkut itu harus itulah dirampas. Ya. Tergantung undang-undang ini. Waduh, ini yang ada punya diwajibkan, ada yang bisa. Memang bahaya kalau yang punya truk itu misalnya nggak tahu itu mau buat apa, tiba-tiba buat kebanyakan disewa, Mbak. Disewa. Betul. Nah, ini yang terjadi itu fenomena ketika ada gugatan pihak ketiga yang terkait barang bukti. Itu ada, Mbak. Kami di tempat kerja sebelumnya juga seperti itu. Iya. Sudah dilelang mesin kalau nggak salah waktu itu mesin apa ya, pencet itu untuk pupuk itu pembuat mesin itu kami lelang, ternyata pemiliknya itu menggugat. Dia merasa bahwa saya nggak tahu nih, saya nggak tahu Pak, disewa, kami sewakan gitu kan? ternyata untuk hal-hal yang ilegal katanya. Waduh, ya kita hadapi di pengadilan, Mbak, dan tetap yang bersangkutan tetap ya kalah gitu loh. Oh, jadi begitu ya, Duna. Ini mengantisipasi hal-hal yang seperti ini, kalau untuk masyarakat awam tuh harus gimana gitu, Pak? Harusnya gini, Mbak, sebelum misalnya punya usaha rental mobil, kan banyak, Mbak, yang rental mobil, ternyata mobilnya yang dirental itu digunakan untuk tindak kejahatan. Betul. Ini yang selama ini dilema. Kemarin banyak juga ya, Mas. Banyak. Ini yang di kantor ini banyak yang untuk tindak pidana istilahnya pencurian. Dengan pemberatan itu putusannya dirampas untuk negara. Ini ada pihak kemarin, pihak leasing datang menanyakan, Pak, ini mobil kami, Pak. Ini dirampas, Pak. Bagaimana kita bisa itu mobil kembali ke leasing katanya? Ya, jenengan ikut lelang gitu loh. Karena ini sudah keputusan pengadilan, nggak bisa diganggu-gugat, udah final gitu loh. Kalau mau menggugat silakan. Digugat gitu. Tapi tetap baik, kalah juga ujung-ujungnya kayak gitu kan. Karena itu sudah putusan pengadilan yang inkrah, Mbak. Jadi sebelum menyewakan barang atau apa ditanya benar-benar. Harus hati-hati. Ditanya identitasnya misalnya mau penyewa itu dan sebagainya, karena banyak, Mbak. Sewa truk, sewa mobil, sewa truk dan sebagainya, itu ternyata banyak ada yang digunakan untuk tindak pidana umum. Wah, ini ternyata bahaya juga gitu ya pendengar ya. Kalau mungkin yang di luar sana yang tadinya nggak banget, udah asal-asal aja ini tetangga saya kok baik. Tapi ternyata bahaya juga kalau misalnya kita nggak tahu tentang bagaimana prosedur hukum yang ada gitu ya. Kita bisa jadi terjebak itu tadi karena ketidaktahuan kita gitu ya. Mungkin dengan sembrono membiarkan orang lain membawa mungkin fasilitas yang kita miliki jadi disalahgunakan gitu ya untuk tindak kriminal. Ini juga bahaya juga begitu ya. Nah, mungkin juga ternyata kadang-kadang juga orang masih menyepelekan hal-hal seperti itu ya, Pak ya, karena mungkin ketidaktahuannya. Nah, ketika mungkin dari masyarakat luas gitu ya, terkadang untuk mengelola barang-barang yang dimiliki seperti itu, sehingga nanti bisa jadi ketika tersandung masalah seperti itu, barang-barang bukti dan juga barang rampasan yang bisa jadi milik negara ini, ketika masyarakat luas di luaran sana menginginkan pendampingan hukum dan sebagainya untuk proses
pengelolaan barang bukti yang dimiliki gitu mudah sekali gitu ya, atau mungkin harus ada jalur khusus untuk menangani ini semuanya atau bagaimana Pak? Ada loket khusus gitu nggak sih Pak untuk pengelolaan barang bukti dan juga rampasan ini di Kejaksaan Negeri gitu? Maksudnya untuk pelayanan barang buktinya, pengembaliannya. Sebenarnya sih mudah aja sih sebenarnya. Kalau pengembalian atau pengambilan gitu kan, ya datang ke kejaksaan, nanti kan di situ ada PTSP ya, lapor dulu ke security, nanti diarahkan ke PTSP, pelayanan satu pintu kan itu. Nanti cari mau ambil barang ini, perkara ini atas nama ini. Udah bisa pasti langsung ketemu ya? Iya, nanti PTSP pasti kan masukkan di aplikasi untuk tamu, buku tamu. Kemudian nanti PTSP nanti menghubungi jaksa yang bersangkutan. Nah, nanti dibuatkan PA, kemudian nanti seksi barang bukti nanti diambilkan, kemudian sama-sama tanda tangan di situ. Tapi jangan lupa nanti identitas, kalau nanti nggak bisa ngambil, seumpama ini perkaranya terdakwa masih di dalam dan barang bukti itu dikembalikan ke terdakwa, ya nanti dikuasakan untuk saudaranya atau istrinya, anaknya untuk pengambilan. Harus ada surat kuasa. Ya, harus dilengkapi dengan identitas terdakwa juga gitu. Kalau itu pun dikembalikan ke terdakwa. Tadi saya tambahkan terkait pinjam pakai ya. Pinjam pakai itu tidak semua tindak pidana itu pinjam pakai adalah bisa gitu ya. Kayak narkotika, kayak obat keras gitu. Nggak bisa, itu karena pasti dirampas untuk negara. Harus dimusnahkan. Kalau nilainya ekonominya ada, nanti dirampas untuk negara. Kalau enggak ya dimusnahkan. Karena di situ ada nomor-nomor yang bandar-bandar atau betul. Sangat bahaya banget gitu. Betul. Nah, ini juga mungkin mengantisipasi supaya tidak melebar ya untuk kasusnya, mungkin sudah harus segera terselesaikan gitu ya. Jadi barang bukti nggak bisa dipinjam pakaikan. Takutnya malah ngubungin komplotannya gitu ya Pak ya. Jadi panjang gitu ya. Betul. Nah, ini juga dalam pengelolaan barang bukti dan juga barang rampasan di Kejaksaan Negeri Blora gitu ya. Ini ada kurun waktu tertentu nggak sih Pak? Kadang-kadang di Indonesia sudah saking numpuknya gitu ya. Tadi berapa tahun ya Pak Miko ya? Mungkin setelah ini mungkin kan udah kumpul banyak tiap hari, mungkin ada tambahan terus kapasitasnya mungkin udah mulai nggak muat tuh gudang gitu ya. Ini berapa lama mungkin kayak kalau di barang dan jasa di kantor kan mungkin dihapuskan. Nah itu juga sama ya. Dalam kurun waktu berapa tahun itu? 2 tahun Mbak. Tadi yang sudah saya sampaikan bagaimana gugurnya kewenangan mengeksekusi kalau di kami. Itu ada istilahnya P49 namanya. Jadi ketika barang bukti itu selama 2 tahun tidak diambil oleh pemiliknya, kita geser nanti. Tempatnya kita geser, kita sisihkan supaya nanti barang bukti yang masuk lagi ini tidak menumpuk. Jadi ketika sudah 2 tahun kita geser, misalnya kendaraan, kita geser tempatnya, kita bikin kita rantai semua, terus kita kasih label bahwa ini P49. Jadi sudah 2 tahun belum diambil oleh pemiliknya. Banyak Mbak yang seperti itu. Makanya tadi kayak barang-barang yang kecil-kecil itu juga banyak kadang. Barang bukti pembunuhan dan sebagainya, yang seperti baju dan sebagainya itu kadang ada yang dikembalikan, ada yang dirampas untuk dimusnahkan, dan kita mengantisipasi menumpuk itu ketika memang putusan itu mengatakan dimusnahkan, kita segera Mbak dalam 7 hari itu kita sudah kumpulkan semua untuk dimusnahkan, narkoba dan sebagainya. Itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Nah Pak, terkait barang bukti ini ya, kadang-kadang kan juga masyarakat awam ketika ada tersandung kasus hukum dan sebagainya, kadang mereka nggak tahu nih, kadang-kadang di rumah misalnya terjadi satu kasus misalnya gitu ya, pembunuhan dan sebagainya, barang bukti yang ada di rumah kadang mereka kan nggak ngeh kalau itu bakal jadi barang bukti gitu ya, mungkin megang dan sebagainya masih asal-asalan dan lain sebagainya gitu. Ngaruh nggak sih Pak ke barang bukti untuk kasus penyelidikan gitu? Ini cuman sekedar informasi aja untuk orang-orang di luar sana. Sebenarnya sih kalau di tahap penyidikan Mbak ya, kita ini kan ada penyidikan itu kan mencari 2 alat bukti ya. 2 alat bukti itu ada keterangan saksi, ada petunjuk, ada keterangan terdakwa juga sendiri, ada keterangan ahli juga.
itu ya terkait itu aja. Kalau meskipun kita megang tapi memang alat buktinya nggak mengarah ke dia, nggak masalah ya. juga. Kita kan juga nggak tahu kan bahwa mudah-mudahan nggak pernah terjadi. Seumpama ini ada orang bunuh, itu pisaunya ditaruh di dapur, terus kita megang-megang. Kita juga penyidik juga nggak bodoh-bodoh banget sih. Harusnya kan ada alat buktinya dicocok dengan barang buktinya, itu kan ya nggak sembarangan lah. Baik. Jadi mungkin kekhawatiran masyarakat luar sana juga nggak serta merta gitu lah ya Pak ya. Makanya fenomena ini Mbak, fenomena yang kita lihat sehari-hari kadang Mbak Tia sendiri juga pasti sering melihat ketika di jalan ada kecelakaan lalu lintas, masyarakat kan kadang cuma menonton, diam aja, nggak mau mendekat dan sebagainya. Itulah salah satu kadang mindsetnya masyarakat ketika takut. Ketika memegang barang bukti yang ada di lokasi kejadian, itu takutnya nanti kesangkut-sangkut jadi saksi dan sebagainya. Itulah kadang kita lihat yang sehari-hari aja. Betul. Seperti itu Mbak. Saya sendiri juga kemarin di jalan juga lihat orang kecelakaan, semua cuma nonton Mas. Nggak ada yang menolong ini. Biarkan aja. Nunggu Pak polisi aja. Iya, nunggu Pak polisi. Nah ini menarik sekali ya. Kadang-kadang juga perlu kita infokan juga kepada masyarakat. Jadi pikirannya juga biar terbuka gitu ya. Takut. Betul sekali. Nah, kalau mungkin ada informasi tambahan lainnya, mungkin layanan yang tadi terkait dengan pengantaran barang dan sebagainya, ini biasanya ada prosedur yang seperti apa yang harus dijalankan oleh warga masyarakat seperti itu Pak? Apa mungkin udahlah aku nggak usah ngambil aja biar nanti diantar ke rumah gitu, apa gimana Pak? Sengaja pengen disamperin sama Pak Jaksa biar gitu. Sebenarnya sih pengantaran ya sebatas, sebenarnya ada anggaran ya, terkait anggaran aja. Kalau anggaran itu masih ada dan masih bisa untuk mengantarkan, kita antarkan juga. Betul. Tapi kalau jauh-jauh banget ya, kita ya saya memang diusahakan, pasti diusahakan untuk pengantaran itu pasti. Tapi ya kalaupun bisa ke kejaksaan, ya silaturahmi lah gitu kan, biar kenal orang kejaksaan itu kayak apa sih gitu kan. Jangan sampai wah takut di kejaksaan, kan image-nya orang masyarakat awam kan takut ke kejaksaan, ke kepolisian itu kan udah takut duluan. Nah itu karena nggak kenal kan. Nah, ada istilah kan nggak kenal nggak sayang kan, itulah makanya ya kalau bisa, kalau yang urgent, kalau nggak bisa banget ya bisa nanti kan bisa koordinasi ya dengan call center ada ya Pak Kasintel, dengan call center nanti bisa, nanti call center nanti dari PTSP nanti dihubungkan dengan seksi barang bukti, nanti ditindaklanjuti untuk pengantarannya, dikoordinasikan dengan JPU-nya juga nanti yang mengembalikan gitu. Nah baik, nah sejauh ini kalau untuk simple layanan sebenarnya. Simple ya Pak ya. Kalau untuk layanan di Kabupaten Blora ini sejauh ini udah nganter kemana yang paling jauh gitu Pak? Sampai Cepu ada ya? Ada, sampai Cepu ya? kemarin. Terakhir kemarin ke Jiken ada. Itu kalau nggak salah barang bukti kecil-kecil kok, kayak BPKB dan sebagainya. Oh begitu, baik. Ada kendaraan bermotor juga kemarin sampai Cepu kayak. Iya, yang ringan-ringan masih aman lah ya Pak ya. Aman. yang penting masyarakat itu istilahnya memberi informasi bahwa barang bukti itu memang miliknya dan memang ada keterbatasan yang bersangkutan untuk datang ke kejaksaan ataukah masih takut dan sebagainya. Karena memang ketika orang datang ke kejaksaan itu keluar dari kantor kejaksaan itu ditanya ono masalah apa kan gitu. Kadang seperti itu Mbak, mindset yang pengen kita rubah. Ayolah datang ke kejaksaan itu jangan cuma membawa masalah. Ayolah datang ke kejaksaan. Kejaksaan welcome untuk teman-teman semua. Yang mau ngambil barang bukti silahkan ke kejaksaan. Jangan takut-takut nanti dimintai administrasi dan sebagainya. Tidak ada itu, ya. Silahkan datang ke kejaksaan. Jangan cuma ada masalah membawa masalah ke kejaksaan. Kalau keluar ditanya, kamu ada masalah apa? Datang ke kejaksaan. Padahal cuma ngambil barang bukti. Seperti itu Mbak. Yang kita harus edukasi ke masyarakat tiap hari, tiap saat kita sampaikan ke masyarakat. Datang ke kejaksaan jangan cuma membawa masalah. Kalau mau konsultasi apapun silakan ke kejaksaan. Mau ngambil barang bukti silakan, jangan takut. Jangan sampai barang bukti itu milik jenengan-jenengan nanti menumpuk di kejaksaan. Ketika sudah ada informasi sudah putusan dan ingkrah, segera komunikasikan dengan kejaksaan. Silakan datang ke kejaksaan bertanya, barang bukti saya sudah
selesai atau belum Pak, Bu. Nah, nanti akan dikasih informasi. Oke, jadi warga masyarakat di luar sana juga jangan enggan ya untuk bisa saling berkomunikasi dengan Kejaksaan Negeri Blora seperti itu. Nah, terkadang juga orang di luar sana juga masih bingung gitu ya. Mungkin kadang-kadang juga, aduh nanti gimana kalau misalnya dari barang bukti dan sebagainya ini kadang-kadang juga apa ya, yang saya tahu itu tadi mungkin dari barang bukti yang ada yang sudah disimpan oleh Kejaksaan Negeri Blora pasti dirawat dengan baik. Nah, kalau yang mungkin agak susah ketika kendaraan udah macet dan sebagainya itu biasanya gimana tuh Pak, orang-orang yang mau datang ngambil gitu? Ada nggak kasus yang pernah gitu? Ada kemarin ada kasus yang mau ngambil barang buktinya itu truk Mbak, itu dikembalikan kepada pemiliknya, itu macet Mbak. Akhirnya kita juga lakukan apa namanya membantu yang bersangkutan itu untuk apa jumper itu apa akinya. Ternyata biasanya kalau akinya itu tidak dilepas kabel-kabelnya itu kan kadang mudah tekor. Makanya tadi Pak Kasubabin sampaikan kita ada istilahnya petugas untuk perawatan barang bukti. Iya, di setiap minggu itu dipanasi, dicas akinya dan sebagainya, Mbak. Supaya nanti apa memudahkan masyarakat ketika mengambil cepat, tidak didorong-dorong dan mogok. Iya, masih nambah kerjaan lagi gitu ya Pak ya. Karena kita ada anggaran perawatan Mbak. Jangan khawatir masyarakat. Aman ya. Aman. Baik, dan mungkin ada tambahan lain untuk informasi terkait dengan pelayanan, mungkin nomor yang bisa dihubungi untuk mungkin warga masyarakat di luar sana yang ingin berkonsultasi barangkali via call centernya ataukah via WA barangkali yang bisa dihubungi dari Kejaksaan Negeri Blora seperti apa, monggo Bapak. Terima kasih, bisa dicatat ya Mbak ya. Ini dari bidang seksi barang bukti dan barang rampasan 0857 1265 6259. Silakan bertanya tentang informasi barang bukti yang sedang dan sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Blora. Bagaimana status hukumnya? Silakan bertanya ke call center kami dan juga bisa tanya langsung ke kantor kejaksaan ke PTSP ya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita akhiri untuk perbincangan kita, mungkin ada tambahan informasi dari Pak Munir, silakan. Saya kira cukup ya Mbak ya, karena sudah semua dijelaskan. Ya, saya harap masyarakat khususnya di Blora itu jangan takut, kejaksaan itu nggak angker. Kita welcome, kita layani, pelayanan ada dan pasti solusi ada ya Pak ya. Nanti kalau barang bukti pasti cepat kok. Kalau diambil atau diantar untuk koordinasinya, jangan segan-seganlah datang untuk koordinasi terkait barang bukti. Oke, baik. Dari Pak Miko boleh menambahkan? Terima kasih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Blora seperti yang tadi Pak Munde sampaikan, jangan segan-segan ke kantor Kejaksaan Negeri Blora ya. Ketika jenengan-jenengan punya barang bukti yang di Kejaksaan Negeri Blora statusnya jelas dikembalikan kepada yang berhak, silahkan segera supaya barang bukti ini tidak menumpuk di kantor Kejaksaan Negeri Blora Mbak. Jadi kami juga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena gedung kantor kami juga benar-benar terbatas, gudang barang bukti kami terbatas ya. Kami mohonlah kepada masyarakat Kabupaten Blora yang punya barang bukti yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Blora dan sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Blora, silahkan segera koordinasikan status barang bukti itu apa ketika dikembalikan kepada yang berhak, karena barang bukti itu jenengan yang berhak kalau memang dikembalikan kepada yang berhak. Jadi silahkan jangan takut-takut, sekali lagi tidak ada pungutan biaya apapun dalam pengembalian barang bukti, itu dicatat ya, tidak ada. Ketika ada memang yang minta silahkan segera lapor ke kami. Ya. Baik, terima kasih Pak Miko dan juga Pak Munir atas informasi yang sudah disampaikan, dan pastinya untuk pendengar setia juga Jaksapedia dimanapun berada, jangan lupa ya untuk bisa langsung saja berkomunikasi dengan Kejaksaan Negeri Blora apabila mungkin ada hal-hal terkait dengan barang bukti dan juga barang rampasan yang barangkali tersangkut
dengan kasus Anda saat ini. Aduh, kalau bisa jangan sih ya. Jangan sampai. Oke, baik. Atau juga bisa menginformasikan di hotline-nya di 0857 1265 6259. Seperti itu. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Miko, Pak Munir. Selamat bertugas kembali, pastinya sukses selalu untuk Anda. Sama-sama, Mbak Tia. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan jangan lupa esok hari bisa hadir kembali dengan program Jaksa Menyapa untuk edisi selanjutnya. Saya Tia Ristia pamit, selamat siang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.